Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Joko Susilo, STMT, yang saya hormati, dan semua jajaran. Adik-adik mahasiswa baru yang berbahagia dimanapun berada. 27 tahun yang lalu, saya pada posisi yang sama dengan saudara, menjadi mahasiswa baru. Siswa yang maha dengan segala kelebihannya. Lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Mulai hari ini, saudara bukan lagi anak papa yang manja. Nikmat ini harus saudara syukuri. Gunakan kesempatan ini untuk mengasah diri saudara. Saudara merupakan warga negara elit yang beruntung karena sampai hari ini baru sekitar sepertiga dari anak bangsa seusia saudara yang mempunyai kesempatan untuk menikmati bangku pendidikan tinggi. Saudara dan manusia masa depan, ketika batas antar negara semakin pudar, tetapi penuh dengan keragaman. Saudara karenanya harus siap menjadi warga global. Paling tidak ada 6 karakteristik warga global yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, saudara harus mengembangkan diri menjadi manusia berakhlak luhur, berbudi pekerti tinggi. Termasuk di dalamnya adalah manusia religius yang mempelajari agamanya dengan tekun dan mengamalkannya dengan istiqomah. Selain itu, saudara sebagai warga bangsa harus menjadi manusia-manusia yang cinta dengan bangsanya, yang nasionalis, mengembangkan semangat kebangsaan. Karenanya, saudara harus mengasah diri untuk siap memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Bangsa Indonesia terlalu beragam untuk disatukan. Karenanya, cara yang paling mungkin untuk menjaga persatuan bangsa adalah hidup berdampingan dengan saling menghargai. Belum lagi, kalau kita hilangkan sekat-sekat antar bangsa, saudara akan berinteraksi dengan kawan-kawan saudara dari negara lain, dan untuk itulah saudara harus mengembangkan diri menjadi manusia yang siap hidup berdampingan dengan kawan saudara dari budaya lain. Kemudian yang kedua, saudara harus mengembangkan jiwa kepemimpinan. Saudara harus mulai pelajari dan kuasai keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Kita bisa buat daftar panjang keterampilan apa yang dibutuhkan. Untuk mudah diingat, kita ambil beberapa. Misalnya, saudara harus mengasah diri untuk siap memecahkan masalah yang kompleks. Masalah masa depan akan semakin kompleks, akan semakin banyak variabel yang terkait, akan semakin banyak aktor yang terlibat. Karenanya, asah diri saudara untuk siap menghadapi masalah-masalah yang kompleks. Disitulah kemampuan negosiasi saudara dibutuhkan. Bagaimana mengkompromikan banyak hal yang berbeda, bagaimana mencari solusi yang paling pas untuk hal-hal yang beragam. Di sini, saudara juga harus mengembangkan berpikir kritis. Bagaimana mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi untuk sebuah masalah. Mengelola orang juga bagian dari keterampilan yang diperlukan oleh calon pemimpin masa depan. Selanjutnya, saudara harus menguasai disiplin pilihan. Hari ini,
Saudara sudah memilih program studi, dan saya percaya saudara akan menekuninya dengan baik. Ini diperlukan supaya punya kapabilitas akademik di bidang yang saudara pilih. Jangan menjadi orang yang tahu semua kecuali bidangnya sendiri. Menguasai disiplin pilihan sangat penting untuk menjadikan saudara mempunyai legitimasi ketika berbicara tentang disiplin yang saudara pilih. Kemampuan lain sebagai warga global yang harus Anda kuasai adalah kreativitas plus inovasi. Anda harus melatih berpikir berbeda. Anda harus membiasakan diri mendekati setiap masalah dari sudut pandang yang beragam. Anak muda sekarang menyebutnya berpikir anti-mainstream, anti-kelaziman. Karena hanya dengan cara itulah kita akan mendapatkan kejutan-kejutan. Kita akan mendapatkan perspektif segar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Kreativitas harus berujung pada inovasi. Apa bedanya? Kreativitas adalah sesuatu yang baru, yang tidak harus terbukti bisa dijalankan, yang tidak harus bisa meyakinkan orang untuk dibeli. Tetapi inovasi adalah langkah lanjutan dari kreativitas. Ketika kreativitas hanya baru, maka inovasi harus juga laku. Diterima pasar, dipercaya kawan saudara, digunakan oleh atasan saudara untuk dijalankan di perusahaan, di organisasi, di konteks masyarakat yang lain. Kreativitas plus inovasi adalah kemampuan warga global yang harus Anda kembangkan. Selain itu, saudara, Anda harus menguasai bahasa internasional, minimal bahasa Inggris. Anda bisa tambahkan dengan bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, atau yang suka drakor, bahasa Korea. Kenapa bahasa Inggris? Karena ilmu pengetahuan berkembang dalam bahasa ini. Ketika saudara menguasai bahasa ini, saudara punya kunci, modal awal untuk membuka akses kepada literatur terbaru di bidang ilmu pengetahuan. Anda bisa menjadi yang terdepan, mendalami, dan menguasai bidang tersebut. Bahasa Inggris. Anda bisa tambahkan dengan bahasa-bahasa lain, karena setiap bahasa yang Anda kuasai akan memperluas pintu saudara ketika berinteraksi dengan kawan-kawan saudara dari budaya lain. Memudahkan Anda membuka jejaring internasional yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Karenanya, mulai hari ini, jangan sampai membatasi diri saudara hanya sebagai warga lokal atau nasional. Siapkan diri menjadi warga global. Selanjutnya, sebagai warga global, Anda harus lihai berteknologi. Saya yakin, saudara sangat mumpuni di bidang ini. Karena saudara adalah pribumi digital. Ketika lahir, gawe sudah ada, internet tersedia, sarana infrastruktur teknologi informasi sudah bisa digunakan dengan baik. Karenanya sangat disayangkan kalau Anda mengabaikan kesempatan ini untuk mendalami teknologi dan menggunakan dengan bijak untuk kebaikan saudara, kebaikan orang lain, dan kebaikan bangsa ini. Mengapa ini penting, saudara? Untuk kebaikan saudara, Anda bisa menggunakannya untuk mengakses beragam informasi dalam rangka mengembangkan diri saudara, memudahkan studi saudara, mendukung pembelajaran saudara. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa penggunaan teknologi informasi, terutama internet, dan lebih khusus media sosial dengan tidak bijak akan membawa banyak mudarat. Beragam bencana sosial bisa muncul karena ini. Ujaran kebencian merajalela. Bahkan saudara bisa jadi menjadi bagian dari orang yang menikmati ketika ada orang lain
yang terundung, terpojok, terhina di media sosial. Dampaknya bisa luar biasa, termasuk salah satunya adalah polarisasi sosial, segregasi sosial. Tidak sulit mencari contoh di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan media sosial yang tidak bijak telah membocorkan banyak energi bangsa. Jika dulu saudara menikmatinya, mulai sekarang, hentikan. Hentikan menggunakannya untuk merundung orang lain. Hentikan untuk menyebar ujaran kebencian. Hentikan untuk menghujat kawan yang tidak sepaham, dan yang lain-lain. Kenapa? Ini akan jadi jejak digital saudara. Sekarang mungkin saudara tidak terasa, tetapi ketika nanti saudara lulus, 4 tahun lagi, jejak digital itu akan menjadi saksi perjalanan hidup saudara. Dan bisa jadi, sangat mungkin, jejak-jejak itu diakses oleh kawan baru saudara, oleh calon atasan saudara, calon pemberi kerja saudara, dan yang lain-lain. Dan di sanalah jadi saudara akan hadir dengan penyesalan. Penyesalan selalu datang di belakang. Karena mulai hari ini saudara, jika saudara menjadi bagian masa lalu yang gelap, hapus, lupakan, hentikan. Saudara, tadi 6 karakteristik warga global. Kalau kita rangkum lagi, pertama, saudara harus berakhlak luhur, berjiwa pemimpin, menguasai disiplin pilihan, kreatif serta inovatif, menguasai bahasa internasional, dan lihai berteknologi. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana ini bisa tercapai? Saya beri resep singkat 3 hal. Yang pertama, banyaklah membaca. Apa saja? Membaca akan memperluas cakrawala pikir kita. Membaca akan memperjauh horizon kita. Dengan membaca, kita akan mengisi rasa keingintahuan. Dengan membaca, kita akan tahu beragam hal. Dan dengan membaca, kita akan membuka jendela dunia. Yang kedua, banyak diskusi. Banyak ngobrol dengan kawan saudara. Beragam hal bisa Anda diskusikan. Mulai pengembangan diri, masalah sosial, sampai dengan yang terkait dengan studi saudara. Dengan diskusi, dengan mengobrol, saudara punya kesempatan untuk menguji ide saudara, menjual gagasan saudara, dan sebaliknya, saudara bisa memperluas cakrawala, bisa menyerap energi positif, pengetahuan baik dari kawan diskusi saudara. Yang ketiga, banyak berpiknik, berjalan-jalan. Tetapi ketika pandemi masih menyerang, saudara bisa melakukannya secara virtual. Melanglang buana, mengenali budaya lain, mengenali beragam masalah yang ada di lapangan, dan hadir dengan beragam solusi yang Anda bayangkan. Banyak membaca, banyak berdiskusi, dan banyak piknik. Kalau ini saudara rangkum, saudara jalani dengan serius dan tekun, insya Allah akan menjadikan diri saudara yang baru. Karenanya, mulai nanti malam, renungkan, pikirkan, gambarlah diri saudara yang baru, desainlah masa depan saudara. Yang saudara impikan akan dicapai. Waktu saudara singkat, waktu akan terbang sangat cepat. Tapi ingat, saudara adalah pilotnya. Semoga bermanfaat dan selamat menjadi manusia-manusia baru yang siap mengembangkan diri bersama Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.